Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya akan buat konten lagi nih. Tapi sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu teman-teman. Bantu agar channel ini makin berkembang lagi untuk kedepannya. Jika teman-teman udah subscribe, langsung aja yuk kita mulai videonya. Oke, jadi di video kali ini saya buat konten lagi nih teman-teman. Langsung aja yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat datang kembali nih di channel saya ya teman-teman. Oke, jadi sesuai dengan isi judul, di sini saya akan membahas suatu topik teman-teman. Nah, jadi kemarin itu ada yang nge-DM saya di Instagram. Dia itu bertanya, kenapa sih spare part Ninja itu mahal? Tolong jelasin dong bang. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa spare part Ninja 250 Fi ini mahal teman-teman. Nah, jadi nanti saya sesuaikan dengan pendapat saya pribadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman simak terus videonya sampai habis agar tidak terjadi salah paham teman-teman. Oke, jadi nanti saya akan bagi menjadi berapa poin. Jadi poin pertama itu apa, poin kedua apa, dan poin ketiga apa ya teman-teman ya. Nah oke, langsung aja kita bahas teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan membahas spare part ya teman-teman ya. Widih, menarik nih kalau spare part. Jadi mengapa spare part Ninja 250 Fi yang old seperti ini, mau yang old yang new, pokoknya intinya spare part Kawasaki ya teman-teman ya, itu mahal. Nah, jadi untuk poin pertama itu kenapa dia bisa mahal, karena dari segi brand ya teman-teman ya. Maksudnya gimana bang, segi brand gimana? Nah, jadi gini, teman-teman pasti udah pada tahu motor atau pabrikan dari Kawasaki ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk Kawasaki dia itu khusus untuk kelas motor sport ya teman-teman ya. Jadi mulai dari 150 cc, 250 cc dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk kelas motor sport sudah pasti dia berbeda teman-teman. Jadi untuk kelas motor sport dan motor matic atau motor di bawah 250 atau 150 cc itu sudah jelas pasti berbeda teman-teman. Nah, jadi itu adalah salah satu faktor mengapa spare part Ninja 250 Fi itu mahal ya teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan kompetitornya seperti CBR dan R25, oh itu jauh teman-teman. Jadi pokoknya spare part Kawasaki ini dia yang paling mahal ya teman-teman ya. Nah, itu tadi poin pertama ya teman-teman. Nah, sekarang kita next ke poin kedua ya teman-teman ya. Oke, untuk poin kedua, mengapa spare part Ninja 250 Fi itu mahal, itu karena dari CBU teman-teman. Menarik nih kalau CBU. CBU maksudnya gimana bang? Nah, jadi gini, kalau untuk Ninja 250 Fi yang all seperti ini, itu setahu saya ya teman-teman, setahu saya ini masih import dari Thailand teman-teman. Ini setahu saya ya. Karena apa? Jadi di sebelah kiri, di rangka depan itu sebelah kiri, di situ dituliskan made in Thailand teman-teman. Nah, jadi teman-teman di rumah mungkin yang lagi lihat video saya, kalau teman-teman punya Ninja 250 Fi yang old, itu teman-teman coba cek aja
di rangka bagian depan sebelah kiri itu dia ada tulisannya made in Thailand, teman-teman. Nah, jadi kalau made in Thailand itu artinya apa? Jadi motor ini langsung diimpor dari Thailand ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk harga spare part ya mahal aja, ya wajar aja teman-teman, dia mahal karena memang spare partnya itu langsung diimpor dari Thailand, teman-teman. Jadi kan belum kalau semisal kena biaya kirim atau apa, dan itu memang benar-benar langsung didatangkan dari Thailand ya, teman-teman ya. Jadi kalau semisal teman-teman itu, contoh teman-teman nyari spare part yang berat, contohnya kayak blockhead atau piston atau apalah yang berhubungan dengan mesin. Nah, itu pasti kalau semisal spare part di dealer resmi Kawasaki itu pasti langsung didatangkan langsung dari Thailand ya, teman-teman ya. Jadi intinya yang membuat mahal itu karena dia barang impor, teman-teman. Jadi hitungannya ya barang mewah lah gitu, teman-teman. Nah, jadi itu tadi poin kedua ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita next ke poin ketiga, teman-teman ya. Nah, oke. Jadi untuk poin ketiga, mengapa spare part Ninja 250 Fi ini mahal? Karena spare partnya itu ori, teman-teman. Ori maksudnya gimana, Bang? Nah, jadi gini. Setahu saya kalau semisal spare part Kawasaki, khususnya Ninja 250 Fi seperti ini, itu dia harus pakai spare part ori, teman-teman. Nah, jadi gini. Maksudnya spare part ori itu, jadi kalau misal motor ini dia lagi membutuhkan spare part, entah itu di bagian mesin atau kelistrikan atau apalah, nah itu dia wajib spare part ori ya, teman-teman ya. Jadi istilahnya spare part Kawasaki mulai dari yang kecil sampai yang besar itu dia ori, teman-teman, dan jarang ada KW-nya, teman-teman. Teman-teman silahkan buktikan di luaran sana, itu nyari spare part KW-nya itu susah, teman-teman. Kalaupun ada, ya mungkin bengkel-bengkel tertentu ya yang jual ya. Tapi 80-90% itu spare part Kawasaki itu ori, teman-teman. Jadi dia itu jarang ada yang KW, dan kalaupun ada, itu dia pasti ya masa pakainya itu nggak terlalu lama, teman-teman. Jadi intinya pabrikan dari Kawasaki ini, dia ini punya pendirian ya, teman-teman. Jadi ini spare part gua yang punya brand. Jadi lo pada jangan niru spare part gua. Nah, intinya gitu, teman-teman. Jadi dia itu spare partnya tuh 90% tuh ori semua, teman-teman. Jarang ada yang KW gitu loh. Kalau semisal brand sebelah, ini bukan menjelek-jelekan ya, teman-teman ya. Kalau semisal brand sebelah, dia itu kan KW-nya itu kan banyak ya, teman-teman ya. Mulai dari area mesin, mulai dari area body, apapun itu banyak, teman-teman, yang KW kalau di brand sebelah ya, teman-teman ya. Tapi kalau brand Kawasaki ini dia itu hampir nggak ada sih kalau menurut saya gitu, teman-teman. Jadi intinya itu spare partnya jarang ada yang KW gitulah istilahnya, teman-teman. Nah, oke. Itu tadi poin keempat ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke poin kelima, teman-teman. Nah, oke. Jadi untuk poin kelima, mengapa spare part Ninja 250 Fi ini mahal? Itu karena segi kualitas dan kuantitas, teman-teman. Wah, menarik nih kalau bahas segi kualitas. Kalau untuk segi kualitas, di sini saya nggak perlu menjelaskan secara detail ya, teman-teman ya. Karena mungkin teman-teman sudah pada tahu untuk kualitas Kawasaki dari pabrikan Kawasaki. Intinya kalau spare part dari Kawasaki ini dia itu lebih bagus, teman-teman. Lebih bagus tuh artinya ya memang betul mahal memang, tapi dia itu tingkat
tingkat ketahanannya dan masa pakainya itu dia tuh lebih awet teman-teman. Nah jadi intinya ya ada harga ada rupa gitu ya teman-temannya. Jadi harga mahal, kualitas juga bagus gitu. Jadi kalau untuk kualitas ini ya saya nggak perlu jelasin secara detail ya ke teman-teman ya, karena memang mungkin teman-teman udah pada tahu lah untuk spare part Kawasaki ini dia itu kualitasnya itu seperti apa gitu. Jadi saya itu tidak perlu menjelaskan secara detail ya teman-teman ya. Nah oke. Jadi itu tadi poin kelima. Nah sekarang saya next ke poin keenam ya teman-teman ya. Nah oke. Mengapa spare part Kawasaki itu mahal? Nah itu karena dari pajak teman-teman. Loh pajak maksudnya gimana bang? Nah jadi gini, sama dengan poin kedua tadi. Poin kedua, jadi spare part itu kan kalau untuk Kawasaki itu kan sebagian ada yang diimpor langsung dari Thailand ya teman-teman ya. Jadi istilahnya langsung didatangkan dari luar negeri. Nah otomatis kalau udah dari luar negara kita Indonesia, jadi kalau semisal kita pesen, nah itu jadi ada biaya tambahan teman-teman. Contohnya pajak teman-teman. Nah kalau untuk spare part yang kecil-kecil seperti busi, ya intinya spare part yang kecil-kecil, spare part ringan, itu mungkin kalau di dealer Kawasaki sorry, untuk di dealer Kawasaki dia itu pajaknya tidak terlalu mahal teman-teman, tidak terlalu mahal karena memang itu spare part ringan ya teman-teman ya. Nah tapi kalau spare partnya yang berat, contohnya seperti blockhead, piston, stang seker, apalah ECU, waduh, kiprok, sepul, wah itu harganya gila-gilaan memang teman-teman, karena memang barangnya itu langsung didatangkan dari luar negeri, dari Thailand teman-teman. Dan otomatis ketika barang itu didatangkan dari luar negeri, itu pajaknya gede teman-teman. Nah itu teman-teman. Jadi kalau untuk spare part Kawasaki itu dia biasanya kalau semisal kita servis itu ada pergantian spare part. Nah itu teman-teman bisa lihat kalau di dealer resmi itu kan biasanya kan ada tulisannya PPN atau pajak ya teman-teman ya. Itu berapa persen? Misalnya 0,8, 0,9 atau 1,2%. Nah itu yang maksud saya teman-teman. Jadi untuk pajaknya itu dia tinggi teman-teman. Jadinya ya nggak heran sih, karena memang dia spare partnya itu nggak ada yang lokalan teman-teman. Maksudnya nggak ada yang dibuat di Indonesia, itu jarang teman-teman ya. Saya nggak tahu ya ada apa enggak, tapi kalau menurut saya sih ya itu dia langsung didatangkan dari luar negeri teman-teman. Nah itu teman-teman. Nah jadi kalau untuk spare part di sini saya sudah jelaskan secara detail ya ke teman-teman semua ya. Jadi nanti kalau semisal teman-teman ingin servis atau ada pergantian spare part, pesan saya teman-teman jangan kaget ya dengan harganya ya teman-teman ya. Karena memang harga spare partnya sih gila-gilaan memang. Saya aja pernah ganti kabel kopling dan juga apa itu bendik starter, karena waktu itu bendik saya itu udah mati. Jadi kalau di starter tuh bunyinya cetek-cetek gitu aja teman-teman. Itu aja saya ganti udah hampir 800.000 teman-teman. Gila nggak? Tapi dengan spare part semahal itu saya puas teman-teman. Bener-bener puas saya. Saya istilahnya itu nggak pernah nyesel lah untuk beli spare part semahal itu, karena ya bisa teman-teman nilai sendiri. Kualitasnya itu the best sih kalau memang Kawasaki teman-teman. Saya nggak bohong gitu teman-teman. Nah jadi mungkin next time di next video saya akan review spare part apa saja yang sudah saya ganti di motor ini ya teman-teman ya. Nah jadi nanti teman-teman bisa kalkulasikan selama saya pemakaian ini
saya ganti spare part apa aja, nanti insya Allah saya review. Jadi mungkin segini dulu lah video hari ini ya teman-teman ya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video baru ya teman-teman. Oke, mungkin segini dulu lah video hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.